Halo guys, kembali lagi bersama saya Jovi Sipayung di channel YouTube-nya Happy Sukses. Iya, kali ini masih bersama saya di sini di acara Sewa Jas. Sesi wawancara jangan simpan sendirian. Oke guys, buat kawan-kawan, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Kali ini kita kedatangan dari Iksan Supriyadi. Ya, please welcome Iksan Supriyadi yang sudah berada di samping saya. Terima kasih untuk Iksan sudah hadir, bisa datang menyempatkan waktunya. Gimana Iksan, kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat, Bang. Ya, Iksan. Sebelumnya Isan tinggal di mana nih, Isan? Kalau saya tinggalnya di Jalan Kedondong, Bang, di Kecamatan Binjai Barat. Iya. Isan pakai selempang-selempang gini nih, boleh dijelasin dong sama kawan-kawan kita nih. Kalau ini selempang saya dapat yaitu sebagai penghargaan sebagai taruna berprestasi di salah satu sekolah saya di SMA Taruna Pekanbaru. Karena saya sekolah di situ kemarin, Bang. Saya merupakan taruna di angkatan yang ke-21. Iya, jadi abang mendapatkan selempang penghargaan taruna berprestasi. Iya, Bang. Tadi aku baca tadi dari kelas 12 IPA 3 Bang ya. Iya, sama Bang. kita ya dari kelas 12 IPA 3. Iya. Boleh disapa kawan-kawannya Bang dari sekolah mana Bang? Ya. Halo semuanya, baik itu alumni ataupun junior-junior dari angkatan 22, 23, 24. Salam kenal dan salam rindu juga buat guru-guru. Iya. Di sekolah SMA Taruna Pekanbaru, Bang. SMA Taruna Pekanbaru. Iya, luar biasa sekali. Ya, buat kawan-kawan yang pingin bersekolah di SMA Taruna Pekanbaru, gimana cara mendaftarnya Bang? Gimana kok kita Bang bisa masuk situ? Apakah dari jalur prestasi atau bagaimana? Boleh dikasih tahu, berbagi sama kawan-kawan yang lain yang dengar Bang. Baik Bang, untuk sebelumnya, untuk di angkatan saya, di angkatan yang ke-21 ini, itu hanya satu jalur, yaitu jalur reguler. Tidak ada namanya jalur prestasi maupun jalur reguler. Namun untuk dimulai dari angkatan 22 sampai angkatan yang ke-25 ini Bang, dia kita memiliki dua jalur. Ada jalur reguler dan ada jalur prestasi. Nah, buat teman-teman nih yang pengen daftar di SMA Taruna Pekanbaru bisa banget. Namun di sini Bang pendaftarannya sangat cepat Bang. Jadi pendaftaran itu bisa dimulai dari bulan 11 atau enggak bulan 12 Bang, itu untuk gelombang 1. Jadi untuk masuk di SMA Taruna Pekanbaru ini Bang memiliki kuota. Jadi nggak bisa semuanya bisa masuk, jadi memiliki kuota tersendiri, baik itu gelombang 1, gelombang 2 maupun gelombang 3. Dan gelombang 3 ini sangat sedikit karena jika di gelombang 1 dan gelombang 2 sudah terpenuhi, jadi di gelombang ketiga itu kayak hanya sisa untuk melengkapi saja sih Bang. Nah, buat teman-teman, buat yang ingin daftar jalur prestasi itu bisa mendaftarkan di situ. Bagi yang muslim mungkin akan dites di hafalan Al-Qur'annya Bang. Sedangkan kalau yang untuk Nasrani mungkin di bagian prestasi akademiknya. Ya, untuk Bang Iksan sendiri kemarin dari SMA Taruna Pekanbaru ya? Iya. Kalau hanya SMA-nya aja Bang, SMK-nya ada nggak? Siap, untuk SMK-nya kita ada Bang, yang dimana SMA dan SMK ini satu, kami memiliki yayasan namanya Yayasan Taruna Mandiri Pekanbaru. Nah, selain SMA, kita juga memiliki SMK yang dimana itu SMK ini lebih tua umurnya Bang. Kalau dibilang lebih duluan ya? Lebih duluan 2 tahun barulah didirikan di SMA Taruna Pekanbaru. Nah, untuk lokasinya SMA Taruna Pekanbaru itu lokasinya di Jalan Melur, ke Kecamatan Sukajadi, Gang Lili nomor 40. Sedangkan kalau yang untuk SMK-nya berada di Panambang. Ya, sebelumnya aku izin sambil ngempet Bang ya. Oke, aman Bang. Ngobrol-ngobrol santai ya, seperti kita santai nih. tema kita Bang, sesi wawancara jangan simpan sendirian, jadi saling santai dan terbuka, ngobrol santai. Kemarin tuh aku lihat postingan abang ikut dan masuk grand final Bang ya, dari Putra Putri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara tahun 2024. Nah, itu gimana ceritanya Bang, kalau bisa mengikuti acara seperti itu Bang? Nah, sebenarnya Bang di sini saya ingin mencari pengalaman baru yang dimana kayak eksperimen buat diri saya sendiri. Nah, karena kan ini merupakan ajang pageant pertama saya yang ada di Sumatera Utara.
Jadi di sini saya ingin mencari pengalaman dan keluar dari zona nyaman saya tersendiri, Bang. Iya. Jadi kenapa saya bisa daftar itu, saya dapatnya di sosial media, di Instagram itu ketika saya lagi cari-cari itu, karena kan saya nggak ada aktivitas nih, Bang, nggak ada aktivitas, dan karena saya sudah lama di Pekanbaru selama 4 tahun, jadi saya tidak memiliki aktivitas di Sumatera Utara tersendiri. Setelah balik ke Binjai? Ya, setelah balik ke Binjai saya tidak memiliki aktivitas kan. Jadi karena saya ingin mencari aktivitas, jadi saya mencari platform-platform yang bisa mendukung ahli yang saya miliki ataupun yang bisa menambahkan kalian yang belum saya punya. Iya. Jadi ketika saya mencari di sosial media tersebut, muncullah putra putri pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Utara ini, Bang. Jadi saya iseng-iseng daftar gitu, kayak foto, bagaimana kayak pengirim foto sosial media. Jadi kayak iseng-iseng aja rupa-rupanya. Saya melaksanakan interview secara online bersama teman-teman yang dari Pulau Sumatera juga, Sumatera Utara. Dan alhamdulillahnya saya lolos untuk masuk ke tahap grand finalis Putra Putri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan sampai 30 Juni nanti, Bang. Iya, semoga Bang Isen menjadi juaranya, Bang ya, winnernya, Bang ya. Amin. Iya. Terima kasih, Bang, atas doanya. Dan kembali ke sekolah tadi, Ya. sebelum tamat kan pasti mengikuti organisasi Ya, di sekolah SMA Taruna Pekanbaru, betul Bang? Betul banget, Bang. Apa-apa aja organisasi yang pernah Bang ikuti dan apa saja boleh dikasih tahu prestasinya, Bang? Baik, untuk organisasi, kami kan mulai berorganisasi kan tuh di kelas 11, Bang. Sementara kan untuk di kelas 10 itu kan masih masa COVID nih. Saya kan anak COVID nih kan. Karena jadi kayak sekolah tuh per sesi kan gitu kan. Itu dimulai dari semester 2 itu per sesi, Bang. Ada sesi A dan sesi B. Bukan anak COVID tapi masa COVID saat itu ya? Ya, betul ya sih, betul, kayak masa COVID. Jadi kebanyakan belajarnya daring online. Daring melalui YouTube atau apa gitu kan, Bang. Nah, untuk di kelas 11 tersendiri, saya mendaftarkan, sebenarnya bukan mendaftar sih, Bang, seperti dipilih sama guru langsung untuk dipercayai menjadi pejabat bendahara 1 di SMA Taruna Pekanbaru di Korps Taruna. Mungkin kalau di SMA lain itu kayak OSIS, tapi kalau di SMA Taruna tersendiri itu namanya Korps Taruna, Bang. Tapi Bang, sebelumnya perbedaan SMA Taruna dengan SMA biasanya negeri atau swasta itu apa sih, Bang? Oke. Karena yang aku tahu kan pasti dari kostum berbeda. Ya, benar. Dari segi disiplin juga sangat-sangat disiplin yang aku lihat. Ya, benar, mulai Bang. dari rambut juga sangat rapi kan. Boleh ya, Bang, yang lebih tahu yang udah pernah masuk di dalamnya selama 3 tahun, Bang? Ya, selama 3 tahun. Perbedaannya apa gitu, Bang? Baik, mungkin untuk perbedaannya itu dari sistem sekolahnya, Bang. Nah, kalau sistem di SMA Taruna ini kami ada namanya semi militernya, Bang. Oh, Nah, semi kayak militer. tentara, polisi, Ya, militer gitu, Bang? yang dimana kami ini bekerja SMA Taruna Pekanbaru ini bekerja sama Batalion Arahnud 11 di Pekanbaru, Bang. Jadi dari situlah perbedaan antara SMA Taruna dengan SMA lainnya. Mungkin kalau yang ditanya tentang persamaannya mungkin sama saja. Dimulai dari pelajarannya ataupun materi yang diajarkan itu kami sama. Namun yang memiliki perbedaan yaitu adalah sistem pelajaran yang kami dapatin, Bang. Gimana? Kayak kan pasti anak SMA Taruna ini setelah lulus sekolah pasti akan mencoba abdi negara. Nah, abdi negara ini kan perlu banyak persiapan nih, Bang. Dimulai dari akademik, fisik ataupun yang lainnya. Nah, di mana perbedaan yang paling sangat betul-betul beda antara SMA Taruna Pekanbaru dengan SMA biasa yaitu adalah di persiapan para taruna-taruni SMA Taruna untuk menjadi abdi negara, yang dimana kami sudah mendapatkan poin plusnya, Bang. Poin plusnya, Bang, ya. Mungkin kalau di SMA biasa tidak dikasih tahu nih, ini bagaimana sistem untuk administrasinya, yang dites di akademik itu apa saja, yang jasmani itu apa saja, gitu. Jadi untuk di kelas 10 dan kelas 11, Bang, kami itu untuk kegiatan ada namanya kegiatan pasukan, Bang, untuk kelas 10 dan kelas 11, yang dimana akan dilaksanakan di hari Sabtu. Kegiatan pasukan. Kegiatan pasukan, namun pasukannya itu adalah
seperti organisasi juga bang, tapi bukan organisasi tapi kayak pasukan inti lah. Yang dimana itu ada 3 pasukan, ada Poltar, Polisi Taruna, ada Pastikara, pasukan Didikan Taruna, dan Pasgara, pasukan Garuda Taruna. Kalau Bang Isan masuk yang di mana tuh? Nah, saya sendiri masukkan dari pasukan Didikan Taruna bang. Iya, luar biasa sekali bang. Ya. Jadi itu perbedaannya SMA Taruna dengan SMA lainnya. Biasa. Sedangkan untuk di kelas 12 bang, kami ini ada namanya belajar tambahan. Apa itu bang? Kan kalau di kelas 10 sama kelas 11 kan Sabtunya itu kegiatan pasukan Taruna tuh. Iya. Kalau kami ada namanya Smapta akademik dan Smapta fisik. Jadi kami tuh bakal difokuskan untuk akademik, untuk menuju tes abdi negara, sekolah kedinasan ataupun yang lainnya. Persiapan untuk menuju setelah tamat sekolah. Sekolah itu khusus untuk di kelas 12. Itu untuk Smapta akademik akan dilaksanakan di semester pertama, sedangkan Smapta fisik akan dilaksanakan di semester kedua sampai menuju ujian akhir sekolah. Iya, luar biasa Bang Isan ya. Untuk itu prestasi yang udah pernah meraih selama mengikuti organisasi di sekolah dan mengikuti pelajaran, mungkin karena aku lihat juga abang dapat prestasi medali bang ya. Apa aja itu bang, boleh dikasih tahu sama kawan-kawannya? Sebelumnya bang, aku alhamdulillah banget dari kelas 1 SMA sampai aku tamat, alhamdulillah bisa meraih 16 penghargaan gitu bang. Baik itu mandiri maupun secara tim. Banyak kali bang ya, baik 16 ya. Ya, jadi kalau saya itu bang lebih suka eksperimen, kayak nggak mau hanya di satu bidang aja, tapi terus kalau mencoba bisa ya, di semua bidang saya bisa. Makanya saya disebut multi talenta di sekolah. Bukan multi telunan bukan ya? Multi talenta. Artinya banyak bisanya, banyak ya, bisanya. Jadi kalau untuk 16 penghargaan sendiri itu adalah seperti olimpiade bang. Saya juga mengikuti olimpiade. Itu sendiri tuh, piala sendiri. Ya, kalau olimpiade itu tuh sendiri bang. Nah, yang kalau secara berkelompok, alhamdulillah waktu itu saya pernah dapat juara 3 olimpiade mading 3 dimensi itu di pelajaran fisika. Top 8 olimpiade mading 3 dimensi juga bang, tapi sejarah itu Pulau Sumatera. Lalu ada saya juga salah satu anggota Cakra Korsa bang, yang dimana tuh kalau dibilang kayak pasukan khusus untuk PBB. Nah, alhamdulillah di situ kami banyak meraih prestasi bang, dimulai dari juara umum setingkat provinsi Riau, juara 1 LKBB, juara 1 Yel-Yel, juara 1 variasi, sosial media. Nah, tetapi bang sebenarnya Cakra Korsa ini itu dimulai, namanya itu dibentuk dari angkatan kami bang, angkatan yang ke-21. Itu begitu banyak perjalanan, sebenarnya kayak perjalanan yang dimulai dari 0 sampai meningkat bang. Iya, luar biasa sekali. Jadi kegiatan abang positif, berkarya, berlatih, terbentur menjadi terbentuk bang. Iya bang, benar banget bang. Itu selalu saya tanamkan bang dalam diri saya, karena itu juga salah satu quotes yang saya terima dari guru fisika saya bang. Apa itu? Kayak ibu itu berkata sama saya, nggak apa-apa jatuh dulu, atau setelah kalian jatuh kalian akan terbentuk. Itu tadi terbentur dan terbentuk. Dan saya juga menanamkan kepada diri saya bang, saya selalu berbagi kepada junior-junior saya, yang dimana beliau berkata kesuksesan seorang senior itu akan sukses jika 50% dari dia sendiri, 50% lagi dari juniornya. Intinya bermanfaat untuk orang, jangan disimpan sendirian ya kan. Benar banget bang, makanya tujuan saya juga mengikuti ajang ini, saya pengen bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya diri saya sendiri, tapi buat orang lain juga. Iya, luar biasa bang ya, banyak prestasinya, dapat medali emas, perak, perunggu, alhamdulillah bang. Jadi boleh tahu masa kecil Bang Isan tuh gimana sih ya? Apakah ada kisah sedih, senang, dibully dan lainnya? Boleh berbagi bang? Oke. Sebenarnya untuk masa kecil bang, sedikit cerita, mungkin ini banyak yang nggak tahu ya bang. Sedikit cerita masa kecil saya itu campur aduk bang, karena dimana masa kecil saya nggak bersama ibu saya bang. Oh jadi itu ibu saya sedang berada di luar negeri, di Malaysia. Itu sedang mencari kakak saya yang pertama. Nah, jadi ketika saya kecil itu saya sama kakak saya yang kedua, kakak saya yang kedua. Jadi yang saya kira bang, waktu saya kecil itu kan maklum lah kan, kalau anak kecil kan kalau dia lebih lama sama orang kan berarti kayak apalagi perempuan kan bang, kita ngangkatnya itu mama gitu kan. Jadi dulu saya menganggap kakak saya itu adalah mama saya. Jadi
Saya belum tahu nih bang, kalau mama saya ternyata bukan itu, ternyata kakak saya. Setelah kakak saya nomor 2 ini mau menikah, itulah mama saya baru pulang. Disitulah saya baru tahu bahwasannya mama kandung saya ternyata yang ini, bukan yang itu. Gitu. Berarti dari kecil bersama kakak itu? Iya, kalau itu dari kecil sampai tahun 2000 berapa gitu bang, saya lupa, sampai pokoknya di kelas 4 tadi kelas 3 SD baru saya tahu bahwasanya itu bukan mama saya gitu. Kalau untuk masa kecil bersama ayah boleh tahu? Nah, kalau saya mulai jauh dari seorang ayah itu bang dari kelas 5 SD sampai saya tamat sekolah ini bang. Kenapa gitu bang? Jauhnya dalam arti jarak atau? Jauh jarak bang. Jauh jarak dengan, jadi setelah dari ibu baru jauh jarak dari seorang ayah gitu. Kalau dari ibu dari kelas berapa bang? Kalau itu dari kecil. Kalau ayah dari kelas 5 SD sampai saya tamat, namun sekarang udah satu rumah lagi bang, udah kumpul bareng lagi. Jadi kalau sama ayah sih itu bang dari kelas 5 SD sampai saya tamat. Dan ketika kelas 1 SMA, waktu pertama kali saya datang ke Pekanbaru, beliau ngantar saya bang. Ngantar saya cuman hanya ngantar saja. Jadi setelah itu langsung pulang ke Binjai karena mau ada urusan kerja lagi. Jadi kayak full betul-betul kayak saya kayak sendirian banget bang, karena kan saya nggak tahu kan Pekanbaru itu bagaimana, kayak terus di sana orang-orangnya bagaimana. Namun alhamdulillah banget bang, saya dibantu banyak orang, terutama dari guru saya yang membuat saya bisa mendapatkan bantuan beasiswa dari saya kelas 1 sampai saya kelas 3, yaitu Bu Penny Angel. Itu orang yang sangat berarti bagi saya ketika di SMA. Jadi merantau untuk mencari ilmu, sekaligus mencari pengalaman, bertemu dengan orang-orang yang peduli merangkul dengan kita. Benar banget bang. Sehingga merasakan kenyamanan nyaman banget. Pokoknya sekolah di tersebut dan SMA Taruna itu bang, Nah. kalau dibilang udah kayak keluarga saya sendiri. Saya nggak pernah menganggap orang itu dia senior saya ataupun dia junior saya, ataupun dia guru saya, tapi saya menganggap mereka adalah saudara-saudara saya. Sedangkan guru-guru saya itu saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Karena sedikit cerita, waktu mungkin teman yang nggak pernah saya rasakan yaitu adalah ketika di masa pembagian rapor bang. Nah, di saat masa pembagian rapor itu bang, kan orang tua pada datang ini kan bang, menjemput prestasi anaknya atau menjemput rapor anaknya. Nah, jadi selama 3 tahun tersebut bang, saya selalu mengambil rapor saya sendiri. Selalu sendiri dong? Iya, baik. Jadi ketika pengumuman juara umum, kan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 umum tuh kan bang. Jadi ketika mendapat juara 1 umum, juara umum kedua dan ketiga, orang tuanya datang, cuman saya sendirilah bang yang tidak ada sama orang tua. Berarti pun dari masa sekolah SD udah berprestasi juga bang? Alhamdulillah bang, dari SD sampai SMA, alhamdulillah banget, saya selalu masuk ke 3 besar bang. 3 besar ya? Luar biasa, dari hasil kerja keras, belajar keras bang ya? Iya bang. Untuk kawan-kawan yang di rumah, Bang Ihsan Supriyadi aja bisa bangkit. Artinya walaupun menimba atau menuntut ilmu sampai keluar kota, merantau, tapi bisa meraih banyak prestasi. Kawan-kawan di rumah juga pasti bisa, karena nggak ada yang nggak mungkin selagi kita masih mau berusaha, berdoa dan berikhtiar. Insya Allah apa yang kita impikan akan terwujud menjadi kenyataan. Jadi dari sekian banyak prestasi dan banyak juga minat abang yang saya lihat seperti memasak, ya kan bang, abang juga ada ikut seni tari dan juga di fashion. Jadi Bang Ihsan Supriyadi ini mau dikenal brandingannya sebagai apa nih? Ihsan yang bagaimana nih? Kalau saya sih bang pengen dikenal sebagai Ihsan yang mereka kenal aja sih bang, nggak mau dikenal sebagai ini sebagai itu gitu bang. Jadi kayak bagaimana mereka mengenal saya, begitu juga lah saya sebenarnya. Jadi kayak mana ya bang, kita bilang bahwasannya kita tidak bisa membuat orang yang nggak suka sama kita menjadi suka, dan juga kita nggak bisa memaksa dia untuk suka sama kita.
Jadi untuk yang mereka kenal itu ya udah kenalkanlah ini Iksan Supriyadi gitu. Yang kau kenal ya beginilah dia cerita aslinya. Namun saya itu sebenarnya saya itu antara introvert dan extrovert bang. Maksudnya gimana itu? Saya introvert tuh kalau seandainya saya ada bercerita. Jadi saya belum tentu bisa bercerita ke semua orang jika belum tentu dekat sama beliau. Nah, ketika saya extrovert saya itu ketika sudah dekat nih bang, tentu saya betul-betul sangat extrovert kayak bisa keluar kemana-mana gitu. Iya, luar biasa untuk Bang Iksan ya, prestasinya juga banyak diraih. Ya, boleh tahu gimana caranya supaya kita motivasi kita untuk semangat belajar, semangat berkarya, dan semangat untuk mencapai tujuan berprestasi tadi untuk menata masa depan. Dan motivasinya apa dalam hidup? Kalau menurut saya bang, yang pertama kali yang harus kita tanamkan yaitu adalah kembali ke diri kita sendiri bang. Kenapa? Karena kalau nggak kita balikan kepada diri kita sendiri itu sangat susah. Makanya kan kalau belajar itu kan susah banget kalau kita memaksa orang lain, karena semakin kita paksa maka ya gak bakal ada yang masuk sama sekali. Yang kedua, pikirkan masa depan. Kayak ini aja bang, kayak kami kan di SMA Taruna Pekanbaru ini bang, biayanya tuh bukan sangat murah. Uang SPP bayar, terus uang kos, uang makan, uang jajan gitu kan, pasti banyak pengorbanan orang tua gitu kan bang. Saya sendiri aja yang mendapatkan bantuan sekolah dari sekolah itu bang, habis hampir ratusan juta. Bagaimana yang dia tidak dapatkan bang? Pasti dia lebih dari saya. Yang dapat bantuan dari orang tua. Jadi kembali lagi pikirkan bagaimana perjuangan orang tuamu untuk mensekolahkanmu. Memang benar orang tua tadi bang gak meminta kita untuk menjadi anak yang sukses, gak meminta kita menjadi A, B, C. Jadi apa tuh bang Iksan? Tapi kan orang di balik semua itu kan pasti orang tua sangat berharap kepada kita bang sebagai anaknya. Kayak dia nggak mau anaknya itu bergantung kepada orang lain bang. Jadi kalau orang tua saya selalu berpesan kepada saya, kamu harus sukses, kamu nggak boleh bergantungan ke orang lain, karena nanti takutnya ketika mama atau bapak nggak ada lagi, belum tentu saudaramu atau siapapun itu akan membantumu. Jadi ketika kamu sukses, kamu bisa membantu mereka gitu. Bisa berdiri di kaki sendiri, bisa mandiri dan bisa membantu saudara-saudara, keluarga dan orang banyak bang ya. Jadi kalau motivasi saya untuk mengenai bagaimana supaya belajar giat atau apa, ya itu tadi lagi kembali kepada dirimu sendiri. Terus kembali ke tujuanmu, apa sih yang pengen kamu raih ke depannya. Lalu jangan pernah berhenti di tengah jalan. Sebab kalau sudah basah, lanjutkan saja. Karena pasti beberapa langkah lagi kita akan menuju ke tempat yang kering. Betul. Daripada kita mengulang kembali. Dan jangan pernah takut atas kegagalan bang. Kenapa? Karena lebih baik kita mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Iya, betul sekali bang. Lanjutkan dan selesaikanlah yang sudah kamu mulai ya kan bang. Benar bang. Karena sepeda juga akan nyampai dari Binjai ke Medan atau dari Medan ke Jakarta kalau rodanya berputar terus. Iya benar. Terkadang kita butuh berhenti untuk istirahat, tapi kita juga butuh untuk melanjutkan perjalanan ke sampai tujuan yang akan kita tuju. Betul bang. Ya. Untuk itu Bang Iksan harapan kedepannya untuk abang apa nih? Baik, untuk saya sih harapan kedepannya saya bisa lebih baik dari yang hari kemarin dan bisa bermanfaat dan bisa membantu orang-orang lain. Jadi kayak sekarang ini bang, saya juga saling membantu adik-adik saya yang sedang ujian, kayak membantu mereka dalam berbagi ilmu bang. Kayak saya ada buat satu grup yang dimana kayak itu yang saya itu mengajak orang yang mau saja yang untuk belajar bareng-bareng, karena saya pengen juga berbagi ilmu, karena walaupun kita berbagi ilmu kan ilmu tadi nggak bakal habis bang, malah semakin bertambah gitu. Iya bertambah ya. Untuk itu apa aja pelajaran yang bisa sharing-sharing dengan abang atau abang yang jadi mentornya untuk kawan-kawan yang mau belajar nih nanti ujiannya, apa kan butuh belajar lebih keras lagi, apa-apa aja bang pelajaran yang bisa saling sharing sama abang? Siap. Kalau belajar sama saya sih bang, yang penting kayak dia mau satu, lalu yang kedua itu dia nggak malas sekolah bang, karena saya suka selalu mengingatkan kepada adik-adik saya, saya selalu mengingatkan kepada mereka jangan pernah mau menjadi saya, tapi harus lebih dari saya.
Karena saya tidak mau mereka seperti saya, tapi saya maunya itu mereka tuh lebih dari saya. Contohnya, saya bisa meraih 16 penghargaan, pasti mereka bisa lebih dari saya punya. Iya, betul. Ya. Lalu yang ketiga, jangan pernah insecure. Karena semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya, Akan tetapi, kalau kamu memiliki kekurangan, jangan kamu langsung merasa menyerah, nggak bakal bisa, tapi kamu tutupilah dengan kelebihan yang kamu miliki. Iya. Jadikanlah kekuranganmu sebagai kelebihan Kelebihan yang nanti. kamu nanti. Contohnya aku nggak percaya diri, tapi bagaimana supaya menjadi percaya diri, Iya. berani tampil di depan dan bisa berkarya, menghibur banyak orang dan bisa menghasilkan. Alhamdulillah orang undang kita dikasih uang transport, uang ya, Iya. jasanya. Begitu juga dengan Bang Isan nanti. Ya, sebelumnya kayak saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bang kepada para pihak-pihak yang membantu saya, Iya. yaitu Bapak Jainuddin Purba, calon wakil wali kota, bakal calon, yang dimana dia sudah membantu saya untuk menuju ke tahap grand final ini, Bang. Calon wali kota atau wakil wali kota? Bakal calon wali kota. Bakal calon wali kota, ya. Lalu yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kecamatan Binjai Kota. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sewa Jas Binjai yang sudah mensupport saya. Dan yang terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sanggar Gema Citra yang membantu saya dalam untuk fashion di Malam Bakat dan di interview, Bang. Ya, Sanggar Gema Citra mungkin aja, Bang. Untuk itu kayak Atau ketuanya, Bang. Nah, itu belum kenal banget, Bang. Cuman mereka membantu saya dalam menyiapkan untuk baju Malam Kostum, ya? Bakat Iya, dan iya. di interview. Iya. Dan terutama sih yang paling berperan banget, Bang, di dalam ini adalah keluarga besar SMA Taruna Pekanbaru. Karena tanpa bantuan mereka itu dan tanpa support dari sekolah tersebut, Bang, Ya. saya nggak mungkin bisa seperti ini. Karena kan mereka memberikan saya ruang untuk belajar semua hal gitu. Iya. Karena yang belum tentu ada yang orang lain dapat tapi saya dapatkan. Iya. Luar biasa nih untuk Bang Iksan Supriyadi, Bang Iksan ya. Iya, Tidak Bang. melupakan jasa-jasa gurunya, jasa teman-temannya, dan jasa orang-orang yang baik yang merangkul pada masa saat sekolah di SMA Taruna Pekanbaru. Iya, Bang. Oke Bang, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, boleh kasih quotes of the day, kata-kata hari ini dari Iksan Supriyadi. Baik, quotes untuk hari ini adalah keberhasilan bukan hanya dimiliki orang yang pintar, tetapi keberhasilan dimiliki orang yang senantiasa berusaha. Jadi, jangan pernah berhenti untuk berusaha dan jangan pernah untuk menyerah. Saya Iksan Supriyadi. Dan saya Jovi Payung, terus berkarya untuk masa depan yang lebih cerah. Akhir kata, salam happy sukses. Oke, akhir kata salam happy sukses. Semua akan happy sukses pada waktunya. Terima kasih.